Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan seorang TKI di negeri orang? Pernahkah kamu membayangkan, bagaimana satu malam sunyi bisa mengubah nasib seseorang selamanya? Dan pernahkah kamu berpikir, apakah cinta bisa lahir di tempat yang paling dilarang dan tidak terduga? Jika kamu sedang merasa hidupmu biasa saja, jika kamu sedang jauh dari rumah, atau jika kamu percaya bahwa takdir bisa datang lewat kejadian sederhana, dengarkan cerita ini sampai akhir, karena malam itu mengubah hidupku. Namaku Raka. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat hidup berjalan pelan dan mimpi sering kalah oleh kenyataan. Suatu malam, aku duduk di dapur bersama ayah dan ibu. Lampu redup, bau nasi hangat masih terasa. Ayah menatap lantai, sementara ibu sibuk melipat kain, seolah menghindari sesuatu. Raka, kata ibu akhirnya, suaranya pelan. Kamu yakin mau berangkat sejauh itu? Aku mengangguk. Aku harus, Bu. Aku ingin bantu keluarga. Ayah menghela napas panjang. Hidup di luar negeri tidak mudah, Le. Tapi kalau ini jalanmu, Bapak hanya bisa titip doa. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Tapi aku tahu, aku tidak punya banyak pilihan. Hari keberangkatan tiba. Bandara terasa asing dan dingin. Ibu memelukku erat, lebih lama dari biasanya. Jangan lupa salat, katanya sambil menangis. Kalau capek, ingat rumah. Aku tersenyum, menahan air mata. Aku akan pulang, Bu. Aku janji. Pesawat terbang meninggalkan tanah kelahiranku. Dari balik jendela, aku melihat awan. Dan di sanalah aku sadar, hidupku akan berubah mulai hari itu. Arab Saudi menyambutku dengan panas yang menyengat. Aku ditempatkan di kota Riyadh, di rumah besar milik seorang perempuan bernama Aisyah. Saat pertama kali bertemu, ia berdiri tegak dengan pakaian hitam rapi. Tatapannya tenang tapi dingin. Namamu Raka, katanya datar. Iya, jawabku menunduk. Kamu bekerja dengan baik. Aku tidak suka masalah, lanjutnya. Baik, Madam. Itu percakapan pertama kami. Singkat, formal, tanpa emosi. Saat itu aku tidak tahu, perempuan di hadapanku akan menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Dan tanpa kusadari, takdir mulai mengintip dari kejauhan. Hari-hari pertamaku di rumah itu berjalan pelan. Rumah Aisyah sangat besar, sunyi, dan terasa dingin meski pendingin ruangan tidak menyala terlalu kuat. Setiap langkah kakiku terdengar jelas, seolah aku satu-satunya manusia di sana. Suatu pagi, Aisyah berdiri di ruang makan sambil memeriksa jadwal di tangannya. Raka, katanya tanpa menatapku. Setelah sarapan, bersihkan halaman belakang. Jangan lupa jendela lantai 2. Baik, jawabku singkat. Aku selalu menjawab seperlunya. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tahu posisiku. Aku tahu batas yang tidak boleh kulewati. Siang itu, saat aku sedang menyapu halaman, Aisyah keluar membawa segelas air. Ia berhenti sejenak, memperhatikanku. Panas sekali hari ini, katanya. Iya, Madam. Panasnya berbeda dengan di kampung saya. Ia menoleh. Kampungmu seperti apa? Aku terkejut. Itu pertanyaan pertama yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Di desa, jawabku hati-hati. Banyak sawah. Udara pagi dingin. Aisyah mengangguk pelan. Kedengarannya tenang. Percakapan itu berakhir di sana. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ada celah kecil di dinding yang selama ini kokoh. Sore hari, aku melihatnya duduk sendirian di ruang keluarga, menatap jendela besar yang menghadap langit senja. Aku hendak lewat, tapi ia memanggilku. Raka. Iya, Madam. Kamu bisa buatkan teh hangat. Tentu. Saat aku menyerahkan cangkir, jari kami hampir bersentuhan. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Jantungku berdegup tidak wajar. Terima kasih, katanya pelan. Aku mengangguk lalu pergi. Tapi langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Malamnya, aku berbicara pada diriku sendiri di dalam kamar. Ingat, Raka, kamu hanya bekerja di sini. Jangan bermimpi yang bukan milikmu. Aku mengulang kalimat itu berkali-kali. Karena aku belum tahu,
batas itu akan diuji. Dan malam hujan itu sudah semakin dekat. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit riak gelap. Hujan turun deras, memukul jendela rumah tanpa henti. Suara hujan bercampur dengan kesunyian yang menekan dada. Aku terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi, tapi karena suara lirih yang menembus tembok kamar. Isak tangis. Aku duduk di tepi ranjang, menahan napas. Itu bukan suaraku. Dan itu bukan suara hujan. Aku ragu. Keluar kamar bisa berbahaya. Tapi suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku membuka pintu perlahan. Lampu ruang keluarga menyala redup. Di sanalah aku melihat Aisyah. Ia duduk di lantai, bersandar pada sofa, memeluk lututnya. Bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa suara. "Madam," panggilku pelan. Ia terkejut, buru-buru menyeka air mata. "Maaf, aku mengganggumu," katanya dengan suara gemetar. Aku menggeleng. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ia terdiam lama. Tangannya mencengkeram kain pakaiannya. "Aku pikir aku sudah kuat," katanya akhirnya. Tapi ternyata tidak. Telepon genggamnya tergeletak di lantai. Layarnya masih menyala. Aku tidak ingin melihat, tapi satu kalimat sempat tertangkap mataku. "Maaf, aku akan menikah bulan depan." Aisyah menutup wajahnya. "Dia berjanji tidak akan pergi," katanya lirih. "Tapi semua orang selalu pergi." Dadaku terasa sesak. "Aku juga pernah ditinggalkan," ucapku tanpa sadar. Ia menoleh. "Benarkah?" Aku mengangguk. Kadang kita hanya bisa bertahan, meski tidak tahu caranya. Hujan di luar semakin deras. Kami terdiam. Tidak ada sentuhan. Tidak ada jarak yang diucapkan. Tapi malam itu, sesuatu berpindah tempat. Dari kesunyian ke pengertian. "Terima kasih sudah mendengarkan," katanya pelan. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa malam ini. Aku menunduk. "Aku hanya lewat," jawabku. Tapi suaraku bergetar. Malam itu berakhir tanpa pelukan. Tanpa janji. Tapi hatiku tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan aku tahu, setelah malam hujan itu, tidak ada yang akan benar-benar sama lagi. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah berubah. Tidak ada yang diucapkan secara langsung, tapi keheningan di antara kami terasa berbeda. Tidak lagi dingin. Tidak lagi kosong. Suatu sore, Aisyah memanggilku ke ruang keluarga. "Raka, duduklah sebentar." Aku menurut. Duduk dengan jarak aman. "Kamu sering rindu rumah?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. "Setiap hari." Ia mengangguk. "Aku juga sering merasa seperti tidak punya rumah." Aku menatapnya, lalu cepat-cepat menunduk. Malam berikutnya, kami kembali berbincang. Tentang hidup. Tentang kesepian. Tentang mimpi yang tertunda. "Jika suatu hari kamu pulang ke Indonesia," katanya pelan, "apa yang ingin kamu lakukan?" Aku berpikir sejenak. Aku ingin hidup tenang. Menikah. Punya keluarga. Ia terdiam lama. "Raka," katanya dengan suara bergetar. "Di negaramu, apakah perempuan sepertiku masih pantas dicintai?" Aku menatapnya. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu jawabanku bisa menghancurkan segalanya. "Setiap orang pantas dicintai," jawabku jujur. "Termasuk kamu." Air mata mengalir di pipinya. Ia tersenyum kecil. "Aku takut," katanya. "Tapi aku juga lelah sendiri." Aku mengangguk. Aku juga takut. Sejak malam itu, kami sama-sama tahu. Perasaan ini nyata. Dan risikonya besar. Tapi tidak ada yang mundur. Suatu hari, Aisyah berkata tegas, "Aku tidak ingin kamu terus menjadi pekerjaku. Aku ingin kamu bebas memilih." Kalimat itu membuat lututku lemas. Aku tahu, satu langkah lagi akan mengubah seluruh hidupku. Dan aku harus siap, apapun akibatnya. Pagi itu, Aisyah berdiri di dekat jendela. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia menoleh ke arahku. "Raka," katanya pelan tapi pasti. "Aku sudah mengambil keputusan." Aku menelan ludah. "Keputusan apa?" "Aku ingin jujur pada keluargaku. Aku tidak ingin lagi bersembunyi."
Dan aku tidak ingin kamu hidup sebagai pekerja selamanya. Aku terdiam. Aku hanya seorang TKI. Aisyah. Ia mendekat beberapa langkah. Tidak. Kamu adalah manusia yang aku cintai. Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti. Beberapa minggu setelahnya penuh dengan ketegangan. Aisyah berbicara dengan keluarganya. Ada penolakan. Ada tangisan. Ada pertengkaran. Ia menceritakan semuanya kepadaku suatu malam. Mereka bilang aku gila, katanya sambil tersenyum pahit. Lalu apa jawabanmu? Tanyaku. Aku bilang, aku hanya ingin bahagia. Tak lama kemudian, kontrakku diakhiri secara resmi. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pilihan. Aisyah mengurus semua dokumen. Dan suatu pagi, ia berkata sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Raka, aku ingin ikut kamu ke Indonesia. Aku menatapnya tak percaya. Kedesaku. Ia mengangguk. Ke rumahmu. Kami tiba di Jawa Tengah saat senja. Ibuku memelukku sambil menangis. Kamu pulang juga, Nak. Aku tersenyum. Iya, Bu. Aku pulang. Ayah menatap Aisyah lama, lalu berkata pelan. Kalau kamu memilih anak saya, tolong jaga dia. Aisyah menunduk hormat. Saya janji, pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa kemewahan. Hanya doa dan air mata bahagia. Saat aku menggenggam tangannya, aku berbisik, terima kasih sudah memilihku. Ia tersenyum. Terima kasih sudah menemukan aku. Hari ini, aku tidak lagi dikenal sebagai TKI. Aku adalah suami. Aku adalah anak yang pulang. Aku adalah lelaki yang menemukan hidupnya di tempat yang tidak pernah ia rencanakan. Jika kamu sedang bekerja jauh dari rumah, jika kamu merasa kecil dan tidak terlihat, ingatlah, hidup bisa berubah kapan saja. Kadang bukan karena rencana besar, tapi karena satu malam, satu hujan, dan satu keberanian untuk peduli.